Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Mari lambaikan tangan kita untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkatilah orang yang datang di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Puji nama Tuhan. Sepanjang minggu ini kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Mari persembahkan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Katakan, Kaulah Bapa yang mengasihi. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami mengingat dan merenungkan kasih Tuhan, sungguh hati kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hati yang baru selalu Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, amin.
Buat rahmat yang baru yang selalu Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas setiap sidang jemaat-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha kudus, maha tinggi. Kami buka ibadah raya kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Amin. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam. Kita tidak dapat mengukur kasih Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kita bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan.
kasih setiamu besar sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Bahkan ketika kami di dalam lembah kelam, kami boleh tetap menikmati kesetiaan Tuhan bagi kami. Pertolongan, perlindungan, dan pembelaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di hadapan altar Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
kiranya lagu ini Tuhan dapat menjadi doa bagi kami Tuhan. Bahwa setiap beban dan pergumulan kami Tuhan ada di kaki-Mu Tuhan. Kau akan mengangkat setiap beban kami Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Bila pada saat ini kami datang Tuhan dengan penuh kesusahan Tuhan. Kami rindu Tuhan ketika kami pulang bawa sukacita-Mu Tuhan. Setiap beban pergumulan kami Tuhan kami taruh di hadapan-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikan hati dan pikiran kami sebagai tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan Tuhan, benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kudusan sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba Tuhan. Sehingga apa yang hamba keluarkan dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, hanyalah berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bagi sumber jalan keluar bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan pemberitaan firman pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang keras. Shalom. Apa kabarnya? Yang luar biasa sebelah sini, yang sebelah sini belum nih. Apa kabarnya? Luar biasa ya, amin. Kabar kita pasti selalu luar biasa gitu ya. Kata kunci saya gitu. Karena apa? Karena kehidupan kita selalu luar biasa di hadapan Tuhan ya. Pada pagi hari ini saya ingin bawa firman Tuhan sedikit agak out of the context gitu ya. Tapi saya harap ini bisa menjawab kebutuhan kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan buka dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Oke, yang udah dapat katakan amin. Yang salah belum ya? Udah dapat belum Bapak Ibu? Amin. Ya, kita baca bersama-sama dalam penghitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katanya Tuhan apa? Manusia hidup tidak hanya dari apa? Roti. Ya. Hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah makanan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya, makanan ya gitu ya. Orang gak makan bisa kelaparan, bisa mendatang kematian juga gitu ya. Tapi bagi yang diet mungkin ya makan tuh adalah hal yang sangat merupakan pergumulan ya. Tapi di sini kalau kita berbicara tentang makanan, semuanya pasti berpikir macam-macam nih. Ada yang berpikir nasi goreng. Sarapannya apa Bapak Ibu pagi ini? Nasi goreng, nasi ayam, Indomie, seleraku. Ya. Nah ini judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini fast food. Kenapa fast food? Saya ingin menyajikan sebuah firman Tuhan yang simple, sederhana, tapi bisa mudah-mudahan bisa mengena gitu dari kita semua gitu ya. Jadi fast food ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya makanan cepat saji. Makanan cepat saji. Kalau di Indonesia macam-macam nih. Ada bubur, nasi uduk ya, sate gitu ya. Itu nasi cepat saji, Indomie gitu ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin ada macam-macam lagi yang lainnya gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita nih kata Tuhan tadi manusia hidup tidak hanya roti saja. Berarti manusia hidup dari apa Bapak Ibu Saudara? Firman Allah ya. Enggak cuma dari roti, dari firman Allah. Nasi juga, Indomie juga gitu ya. Nah, di sini kita mau menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebagai fast food, sebagai makanan cepat saji dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ambil paradigma ini gitu ya. Selama ini mungkin kita lupa bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Seringkali lupa. Ya, seberapa banyak di antara kita yang pagi hari ini baca Alkitab? Ada ya, berarti saya nggak menghakimi gitu ya. Tapi kadang ini seperti ini. Kalau setiap harinya ada yang baca Alkitab sehari, oke, jujur ya, bener ya. Oke, puji Tuhan kalau ada. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong nggak masalah. Nanti harus dilengkapi lagi. Setiap harinya harus baca Alkitab gitu ya. Alkitab ini atau firman Tuhan adalah sumber bahan makanan bagi jiwa kita. Ya, makanya saya bilang fast food, makan cepat. Gitu ya.
cepat saji. Kenapa? Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, ketika kita sedang dalam keadaan terdesak Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab. Tuhan pasti sediakan sumber jawabannya. Ya. Saya nggak cuma teori gitu ya, ini dialamin gitu. Saya mengalaminya gitu ya. Ketika waduh suntuk, berat, beban pergumulan banyak gitu ya. Buka Alkitab dapat firman Tuhannya. Ya. Nah, di sini saya ingin mengajak kita jalan-jalan menuju makanan cepat saji ya. Nah, pertama nih ada pertanyaan. Ketika Anda lapar, apa yang akan Anda lakukan? Pertama, apa dulu? Makan, cari makan ya. Masak dulu gitu ya. Wih, saya lapar, pengen bikin nasi goreng, pengen bikin telur ceplok, pakai nasi kasih garam. Itu makanan favorit saya gitu ya. Enak gitu ya. Gampang, ada makanan. Benar nggak? Kalau di rumah ada nasi gitu ya. Yang kedua, tapi ketika kita menghadapi beban dan pergumulan dalam hidup, apa yang akan Anda lakukan? Apa Bapak Ibu Saudara? Ya? Berserah kepada Tuhan, amin. Enggak lari ke dukun kan Bapak Ibu? Atau hal pertama yang kita lakukan adalah curhat kepada suami atau istri. Itu juga ya. Apa curhat kepada anak atau teman gitu ya. Nah, kita mau jalan-jalan sebentar nih. Saya mau ngajak ke beberapa fast food ya, yang ternama di dunia ya. Next. Nah, di sini apa saja pelajar dari firman Tuhan yang dapat kita aplikasi dalam kehidupan kita? Karena kita tahu firman Allah adalah roti hidup buat manusia ya. Next. Ini gambar siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa? Ronald McDonald ya gitu ya. Ronald McDonald ini ikonik ya gitu ya. Ini dari zaman saya kecil masih kayak gini modelnya gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Saya mau ngajak pertama kali ke McD dulu. Ya, McD. Ya, seberapa sering Anda ke McD? Jarang. Yang gak pernah ke McD ada? Gak ada ya, semua pernah ya gitu ya. Semua ke McD, McDonald. Tapi di sini saya ingin menyajikan McD yaitu masalah clear dengan doa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat apa? McD. Apa artinya? Masalah clear dengan doa. McD ya, bukan McDonald, McD. Nah, hal paling pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah adalah datang kepada Tuhan. Gak berat-berat, gak ribet-ribet Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Saya pernah bilang beberapa waktu lalu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Berarti sama seperti kita membutuhkan udara, membutuhkan oksigen, berarti kita membutuhkan doa sebagai nafas kehidupan rohani kita. Sebagai sumber komunikasi kita dengan siapa? Tuhan. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kita lari untuk curhat ke orang dulu. Tapi datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya. Apakah kita dengan curhat ke orang masalah kita selesai? Enggak juga, malah tambah panjang. Nanti kita cerita ini, ntar orang ini nyampaikan begini. Ntar yang ini nyampaikan lagi begitu gitu ya, gosip gitu ya. Macam-macam. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dikatakan apa tadi? Masalah bisa clear. Masalah kita bisa clear, bisa selesai, bersih gitu ya. Kita buka dalam Matius 21 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, apa? Ya, sekali kita baca lagi, kita ganti kamunya dengan nama kita masing-masing. Ya, kamu itu jadi Paulus gitu ya, jadi Ibu Leni, jadi Ibu Sasa dan lain sebagainya ya. 1, 2, 3. Dan apa saja yang Paulus minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Paulus akan menerimanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Berarti datang kepada Tuhan melalui apa? Doa. Segala doa kita kepada Tuhan membantu kita untuk menyelesaikan segala masalah kehidupan kita. Jangan datang dulu ke orang lain Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan. Ya ini saya sering mengalami gitu ya. Semua manusia nggak lepas dari yang namanya apa? Masalah gitu ya. Masalah tuh bisa jadi kita umpamakan sebagai masa dan Allah. Berarti masanya Tuhan untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan jadikan masa Allah ya. Ini sebagai hal yang negatif. Dijadikan sebagai masanya Allah. Masanya Tuhan
untuk membina kehidupan kita. Untuk membimbing kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Naik level Bapak Ibu Saudara. Dengan datang kepada Tuhan berarti kita datang kepada sang dosen, sang guru agung gitu ya. Kalau misalnya di sekolahan gitu, anak-anak gak ngerti pelajaran, pasti datangnya kepada siapa? Guru, benar gak? Gurunya ngasih masalah nih, ngasih ujian nih, berarti masalah tuh buat anak gitu, benar gak? Ya ibu guru ya, Bu Leni, ibu guru, wali kelas anak saya gitu. Pasti datangnya kepada siapa? Kepada gurunya, nanya gimana caranya Bu Guru? 2 tambah 2 kok bisa 4, gimana caranya Bu Guru? Gitu ya. 1 tambah 1, 2, kenapa Bu Guru? Gitu ya. Siapa? Gurunya kan ditanya. Orang tua murid juga ketika belajar online kalau misalnya mentok pasti nanya lagi. Bu, ini yang nomor 1 kok jawabannya A. Kenapa Bu? Saya ngitung jawabannya C gitu ya. Oh iya digini menjelaskan. Itu kepada orang yang tepat datangnya. Benar gak? Kalau kita punya masalah Bapak Ibu Saudara, datangnya kepada Tuhan. Dengan cara kita berdoa. Ingat MACD. Ingat MACD ya. Masalah clear dengan doa. Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa? Besar kuasanya. Enggak dibilang biasa saja kuasanya atau kecil aja kuasanya, enggak. Tapi dikatakan apa? Sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Berarti kuncinya harus apa? Ya, yakin. Ketika kita berdoa harus dengan hati yang yakin, dengan hati yang sungguh-sungguh. Masalah kita bisa clear. Amin. Yang datangnya kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan ya, gak datang kepada orang gitu ya, datang kepada Tuhan. Masalah clear dengan doa. Yang kedua, saya mau mengajak kita ke CFC. Ya. Ini kedai restoran jadul ya gitu ya, nggak tahu sekarang masih eksis nggak gitu ya. California Fried Chicken, saya suka nuggetnya. Gitu. Bapak Ibu pernah CFC? Tahu ya gitu ya. CFC, okay. Challenge, focus on Christ. Bahasa Indonesianya, dapat tantangan, fokus kepada Kristus, kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan tantangan tersebut yang kita fokuskan, tetapi kepada Tuhan. Seringkali manusia hanya fokus kepada tantangan yang dia hadapi saja. Tetapi Tuhannya dia lupa. Seperti halnya selembar kertas dikasih titik hitam. Gitu ya. Yang Bapak Ibu lihat apa? Titik hitamnya atau kertas putihnya? Seringkali titik hitamnya. Dan kita melupakan bahwa titik hitam itu hanya setitik kecil saja dari HVS yang putih. Benar gak? Kita seringkali hanya melihat tantangannya saja dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhannya tidak kita lihat. Kita gak berfokus pada Tuhannya. Ya, kita buka dalam Filipi 3 ayat 14 sampai Filipi 3 13 sampai 14. Oke, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Berlari-lari kepada siapa? Kristus. Challenge, tantangan. Jangan takut. Fokus on Christ. Fokus pada Kristus. Gitu ya. Seringkali manusia juga melihat ke belakang terus nih gitu ya. Aduh masa lalu gue kayak gini, gak mungkin maju lah kehidupan gue. Atau masa lalu gue kayak gini, keluarga gue seperti ini. Enggak lah, gak bakal terima lah sama orang lain. Ya. Fokusnya kepada permasalahannya. Fokusnya kepada tantangan kehidupannya. Aduh susah lah. Nanti gue mau masuk kerja. Gue disuruh bikin ini, disuruh bikin itu. Ah susah lah, udahlah gue gak mau kerja lah. Dia gak tahu. Setiap tantangan yang kita hadapi, kita harus berfokus pada siapa? Kristus. Sama seperti halnya Rasul Paulus mengatakan, aku telah meninggalkan apa yang ada di belakangku gitu ya. Masa laluku aku tinggalkan. Aku mengarahkan tujuanku pada apa? Kristus. Untuk mendapatkan apa?
hadiah surgawi gitu ya. Kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita tilik ke belakang pasti nggak enak. Saya juga sering kali kalau ingat masa lalu gitu, masa kecil gitu ya, aduh Tuhan capek lah. Kalau bisa mah udah ke depan aja, fokus sama Tuhan, gimana caranya untuk hidup bersama Tuhan, maju bersama dengan Tuhan. Kalau lihat ke belakang mungkin ada kehidupan susah juga pasti gitu ya. Manusia berproses dalam kehidupannya. Tapi sekarang kita mau fokus pada tantangan kita itu atau kita mau fokus pada Tuhan? Yang mana yang Bapak Ibu Saudara mau? Kepada siapa? Tuhan. Tantangan apa Tuhan? Sama-sama T nih. Tantangan atau Tuhan ya. Sekarang kita pilih mana? Kalau kita berfokus pada tantangan, ya udah hidup kita akan terus berfokus pada tantangan itu saja. Pusing gitu ya, berat bebannya, gak maju-maju kehidupannya. Tapi kalau kita berfokus pada Tuhan, ada tujuan yang akan kita capai. Sama seperti hal kalau kita sekolah, kita bekerja. Tujuannya apa? Apakah cuma sekedar bertahan hidup aja? Atau kita bertujuan untuk maju? Ya, kalau orang yang sekedar bertahan hidup aja pasti kehidupannya itu aja Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari gak akan maju. Benar gak? Tapi kalau kehidupannya berfokus kepada tujuan ke depan gitu ya, maka kehidupannya akan mengalami progres demi progres. Saya beriman gitu ya, setiap tahun dalam kehidupan kami gitu ya, saya rindu Tuhan memberikan progres dalam kehidupan kami, entah apapun itu gitu ya. Dari zaman saya waktu pertama kali ke Kalimantan, nikah dengan istri saya, sampai saat ini kami mengimani kehidupan kami setiap tahunnya progres. Dan itu berdasarkan iman gitu ya. Kita tahu iman itu adalah hal yang kita percayai tanpa ada dasar yang kita bisa pijak. Dan puji Tuhan gitu ya, Tuhan membawa kami terus menerus kepada hal-hal yang progres dalam kehidupan kami. Dan saya rindu ini terjadi juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Progres dalam kehidupan kita. Setiap kita melangkahkan kaki di tahun yang baru, kita mengalami progres. Itu yang harus kita imani dan amini Bapak Ibu Saudara. Bukan tantangannya, di tahun 2020 corona melanda, saya gak dapat kerjaan lagi, ya. Ekonomi saya susah, amit-amit gitu ya. Harus kita imanin, corona ada, melanda, badai ekonomi melanda, tapi kehidupan anak Tuhan tetap diberkati. Kehidupan kita tetap progres, amin Bapak Ibu Saudara. Fokusnya kepada siapa berarti? Tuhan, bukan kepada fokus kepada permasalahannya ya, bukan ya. Bukan tantangan ya. Berarti kita harus fokus kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Roma 8:24 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam corona sekalipun Allah turut bekerja. Dalam keadaan kita tidak memiliki pekerjaan, Allah tetap bekerja Bapak Ibu Saudara. Anak Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Saya juga ngomong ini bukannya hanya teori gitu ya. Saya maunya istilahnya diterapkan dalam kehidupan kita, gitu ya. Terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau dikatakan segala sesuatu berarti segala hal. Baik susah maupun senang. Ya, dalam segala hal Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, fokus on Christ, bukan kepada challenge. Amin. Bukan kepada challenge-nya, tapi kepada Christ-nya. CFC, yeah. Fast food, ya. Fokus on Christ, not the challenge-nya. Ya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara kita menghadapi tantangan, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan harta kita Bapak Ibu Saudara, tapi dengan apa? Tuhan. Sekali lagi fokusnya pada siapa? Tuhan, ya. Jadi jangan pandang yang lain-lain, pandangnya hanya kepada Tuhan saja. Amin.
Ketiga. Nah, ini apa nih Bapak Ibu Saudara? AW. Yang Bapak Ibu Saudara suka dari AW apa? Root beer flute ya, sama saya juga. Itu berkesan sama saya dari kecil gitu ya, root beer flute gitu ya. Kalau ke AW pasti mesennya itu gitu ya. AW, next slide. Bukan American Warteg, tapi andalkan Tuhan dan walk with Jesus. Saya combine, gitu ya, saya combine. Andalkan Tuhan dan walk with Jesus. Amin. Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini kita mau belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Andalkan Tuhan dan walk with Jesus. Walk with Jesus apa? Berjalan bersama dengan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ceritanya, kisahnya dalam 1 Samuel 17 dan 16 ini gitu ya. Dikatakan Daud ini hanya seorang penggembala domba, anak kecil gitu ya. Kakak-kakaknya adalah pahlawan-pahlawan perang Israel. Ketika Daud mengantarkan makanan ke medan pertempuran, dia mendengar nih ada orang atau musuh yang mencemooh barisan tentara Israel. Apakah dia ikut ngeper, takut, ngeri, serem gitu ya? Takut gak? Ya. Mari datengin ditanya siapa dia gitu ya. Siapa yang mengolok-olok barisan tentara Tuhan kata Daud. Dan akhirnya apa? Daud mengajukan diri untuk mengalahkan Goliat. Dengan apa? Apakah dengan kekuatan Daud? Dengan keterampilan berperangnya? Enggak ya. Dengan senjatanya Daud? Enggak juga. Daud mengatakan apa? Aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ketika singa datang, serigala menyerang. Aku cabik-cabik mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatannya sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Dia melawan singa, melawan serigala gitu ya. Saya ngeliat singa aja udah lari mungkin gitu ya. Tapi ini didatengin, dicabik-cabik singanya dibilang gitu. Kenapa? Karena dia mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita gitu ya. Selalu andalkan Tuhan gitu ya. Jangan andalkan dukun. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan materi. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Enggak kuat gitu ya. Kalau kata Dilan, jangan kamu yang nanggung karena berat, aku saja gitu ya. Andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Daud saja dalam Mazmurnya mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab apa? Sebab Tuhan besertaku. Dia mengandalkan Tuhan. Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dia bisa melalui segala pencobaan demi pencobaan. Segala permasalahan demi permasalahan. Tantangan demi tantangan. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan gitu ya. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pada saat ini gitu ya. Tapi yang saya tahu, kalau kita berjalan sama Tuhan, selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ya, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan pengertian kita sendiri. Berarti Tuhan gak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Biar aku yang berperang di depan kamu. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Asal kita mau berserah kepada Tuhan. Asal kita mau mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, jangan pernah takut berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, Daud saja mengatakan hal itu. Pasti bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ya, jadi
apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, tantangan Bapak Ibu Saudara, permasalahan Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan aja. Ya, pertama McD tadi, masalah clear dengan apa? Doa. Masalah clear dengan doa. Yang kedua apa tadi? CFC. Apa? Challenge, ya, focus on Christ. Ya, berarti fokus kepada Kristus. Yang ketiga, AW. Apa? Andalkan dan walk with Jesus. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, amin buat firman Tuhan kita pada siang hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Pentingnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Entah dalam rumah tangga, secara kita pribadi ada penyakit dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan orang lain, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Mari kita akan datang pada Tuhan, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Saya ingin memberikan sebentar waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Yesus. Kita refleksikan kembali melalui firman Tuhan kita pada siang hari ini. Apakah ketika kita sedang menghadapi masalah, kita datang kepada teman kita, atau kita datang kepada Tuhan? Apakah ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita menelannya sendiri? Ataukah kita datang kepada Tuhan? Kita sebagai manusia tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia kita harus memiliki pegangan dalam kehidupan kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara yang merasa sendirian dalam kehidupannya. Saya tahu rasanya bagaimana merasa sendiri. Tapi saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus selalu mendengarkan segala keluh kesah kita. Sekarang yang Tuhan Yesus mau datang kepada Tuhan, serahkan setiap beban pergumulan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seluruh permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan masih menunggu. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Enggak ada kata expired. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita semua datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau baik Bapa. Kau dengarkan Tuhan setiap seru doa anak-anak-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Tapi yang hamba tahu bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berfokus kepada-Mu Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan ketika ada masalah datang Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan melalui doa-doa kami Tuhan. Dan ketika kami berjalan melewati lembah kekelaman sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tidak sekalipun membiarkan kami tergeletak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bila ada anak-Mu yang sedang merasa hampa Tuhan, sedang merasa terdesak Tuhan dengan kebutuhan kehidupan Tuhan, sedang mengalami problem Tuhan dalam rumah tangganya Tuhan, kira Kau jamah Tuhan, pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat Tuhan segala beban kehidupan kami Tuhan. Bila kami sedang bergesekan dengan seseorang Tuhan, Kau berikan kepada kami kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat melepaskan pengampunan demi pengampunan Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan hal-hal ini Tuhan menjadi pengikat dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi beban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu tercurah atas kehidupan kami. Roh-Mu yang akan menjadi penghibur bagi kami Tuhan. Roh-Mu yang akan memberikan sukacita dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, Roh-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami tidak ingin sama ketika kami pulang Tuhan. Kami ingin pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami ingin pulang membawa sukacita-Mu Tuhan.
kami ingin pulang dengan penuh keleluasaan Tuhan, kelegaan hati daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Pendeta Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan fokus kepada Tuhan, dan mari kita akan pandang kepada Tuhan Allah yang sedia untuk menolong dan menopang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Bila hati terasa berat, mari datang kepada Tuhan, sujud di altarnya Tuhan, dan biarkan Tuhan yang akan terus menolong dan menopang di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di Mari bawa segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan saat ini yang akan senantiasa menolong dan menopang kita. Tangannya selalu terbuka buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kita menerima anugerah Tuhan. Dia mengampuni dan mengubahkan kita. Haleluya. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Haleluya. 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 Saat datang. Dengan segenap hati katakan sujud di altarnya. Sujud. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami datang mengambil tata hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kami, beban dan pergumulan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Kami hanya fokus kepada Engkau dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia ubah hidupku. Dia amin. Amin. Shikarabaya dan rabaya dan rabaya syadaramu. Bagi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan sujud di altarnya. Haleluya. 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 Sujud di altarnya. Sujud. Haleluya. Mari senantiasa kita akan mencari akan Tuhan. Mari senantiasa kita akan bersekutu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku terima anugerahnya
siapa yang sudah hadir ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang Kau lewati. Kau Allah yang sudah melawat mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan dengan setiap beban dan pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh menjadi milik Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah biarkan kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Tangan-Mu selalu terbuka ya Tuhan, untuk memeluk kami, untuk memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, bawa kami untuk senantiasa lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah kami boleh senantiasa fokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan terus berkarya di dalam setiap hati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan lebih heran lagi. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Engkau jaga dan lindungi kami semua. Sertai kami sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mohon tutupan kuasa darah-Mu di atas kehidupan kami, keluarga kami. Perlindungan ada bersama dengan kami ya Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu bersama sampai dengan seisi keluarga kami ya Tuhan. Berkat Allah akan dicurahkan di atas seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah. Di atas setiap pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, Kau buat menjadi berhasil ya Tuhan. Bahkan segala keperluan dan kebutuhan Engkau Allah Yehova Jireh akan mencukupkan tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan yang lemah, Tuhan Yesus Engkau baharui mereka. Dan biarlah mereka juga boleh senantiasa datang mencari akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari kita akan berkomitmen bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan angkat tangan kita saat ini. Allah siap memberkati kita. Haleluya. Shikaramaya takarabaya syana rabaya takarabaya syana. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera dari Allah, di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Terima